Ya, pada ngobrol ya, gue tinggal dulu ya. Oke. Gue ada Mas Parung dulu. Serius amat. Udah malam. Terkesan settingan sekali tiba-tiba ada kopi ya. Padahal ini nggak ada kamera dan lain-lain, cuy. Ini udah nyobain belum? Ini ada kopi oleh-oleh dari temen gue dari Ternate. Kalau buat gue ini tidak aneh rasanya karena ini kopinya tuh kayak kopi orang Arab. Ada jahenya, ada rempah-rempahnya gitu. Udah pernah nyoba? Belum. Cobain. Mantap ya. Pas. Ini dibikinnya juga pas ini. Cobain ya. Takarannya pas. Karena emang niat soalnya bikinan tadi buat buat ngobrol sama lu. Enak ya? I love you Ternate. Wah. Kopinya keren banget ini. Keren ya, bukan enak loh. Iya. Enak sama keren beda. Iya. Karena yang keren belum tentu enak. Yang enak belum tentu keren. Dan ini rasa hangatnya itu langsung. Oh enak ya, ini kopi Ternate. Seharian Teman-teman, kan? tadi gue ada temen kenalannya di salah satu platform yang cewek-cewek biasanya mamerin payudara. Oh. Beneran, kenalannya di situ gue, di aplikasi itu. Ya. Doi penyanyi jago, kemarin mampir ke Bogor bawain oleh-oleh ini. Menarik nih, ngomongnya nih. Sehat mas? Pangestu sehat. Alhamdulillah masih ngubek di sungai. Ntar gue ambil asbak. Asbak dulu. Masih ngubek di sungai? Ya. Sungai kan harus kita akrabi. Harus kita akrabi. Kalau kata anak-anak sekarang membersamai. Membersamai, gue baru nemu tuh bahasa kekinian. Ya pokoknya. Kalau dicari mungkin juga nggak ada kali karena baru keluar kali. Oh gitu. Dari mulut sendiri berarti barusan ya. Mas, jadi ceritanya gue tuh pengen ketemu sama lu tuh pengen ngegibahin masyarakat Indonesia yang pada jorok. Tapi nggak bisa gue salahin karena sudah menjadi habit. Yang dicontohin sama kita-kita yang lebih tua. Ayo, mau nyalain mereka, kita juga dulu jorok. Kasih contohnya nggak bener. Jadi ada pada jorok semua dan lain-lain. Gue tuh pengen ketemu sama lu, pengen ngobrolin seputaran itu. Maksudnya kayak banyak hal gitu. Yang pertama, lu mengabdikan hidup lu untuk Ciliwung seolah-olah Ciliwung tuh kayak istri buat lu gitu. Yang sampai gue udah nggak ngerti lagi cara ngasih tahu lu supaya, Bu yo jangan gitu-gitu amat gitu loh ya, sampai gemes gue. Dan lu tetap mengabdikan hidupku untuk Ciliwung. Keren. Keren sih. Kan banyak orang yang kemudian istri keduanya adalah mobil. Gitar. Kalau gue gitar. Kayak gitar. Gitar sama mikrofon gue tuh istri kedua. Kalau saya ya udah Ciliwung. istri kedua ya. Itu mahal loh. Mahal. Siapa yang bisa menghargai sebuah? Berarti selama ini masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di bantaran Ciliwung, tuh nggak sopan sama lu. Karena saya enak-enaknya sama bini lu. Jadi yang nggak sopannya itu sebenarnya bukan ke gua, ya ke mukanya dia sendiri. Lah emang lah coba. Maaf, Molly dikali. Ini kok kalau mundur ke belakang kan pertama kali gue ngelihat lu itu gara-gara lu ngemis mas di salah satu sosial media di aplikasi ya kan di sosmed gue ngelihat ini ada bapak tua kurus tengah sungai. Pak Jokowi tolong, Pak Jokowi, Pak Bima Arya tolong, Pak Bima Arya sampai terakhir ke Mata Najwa. Mbak Nana tolong ini di up sungai kita ini udah penuh dengan sampah dan lain-lain. Pertama gue ngeliat lu nih orang kenapa sakit nih gue rasa deh. Apa stres apa gitu. Akhirnya gue kepo. Gue kepoin semuanya sampai akhirnya wah gue harus ketemu, gue harus kenal. Sampai akhirnya gue kenal sama lo dan kita bersahabat, kita bersaudara akhirnya sekarang gitu ya. Dengan 1001 macam manusia yang hadir dalam hidupmu, setidaknya gue menjadi satu manusia yang konsisten dari awal sampai terakhir. Sekarang hari ini kita ketemu, gue tetap menjadi Fikri yang lu kenal di awal, yang penuh dengan rasa penasaran tentang diri lo, dengan isi kepala lo. Apakah ya banyak yang pengen gue tahu gitu, kayak salah satunya apakah memang lu lahir itu di sungai sampai akhirnya lu mendedikasikan diri lu gitu loh mas untuk sungai.
Pertama, saya mau cerita dikit tentang curhatan saya ke Pak Jokowi. Iya. Termasuk juga curhatan saya ke Mbak Nana. Pertama adalah persoalan tadi, curhatan saya ke Pak Jokowi adalah persoalan sungai. Kalau berbicara pemerintah kan terstruktur tuh. Ada pemerintah pusat, daerah tingkat, ada menteri, ada daerah tingkat 1, tingkat 2. Ke bawahnya tuh banyak banget. Kemudian kan persoalan sungai itu kan tidak bisa selesai dengan acara-acara yang kemudian sifatnya seremoni atau formal. Ya. Ini seperti keseharian harusnya yang kita lakukan. Seperti kita bekerja, seperti kita ngobrol, seperti kita makan, seperti kita buang hajat. Tapi yang terjadi tidak. Persoalan setiap hari masuk, tapi yang menyelesaikan hanya segelintir orang, atau kalau program, atau kalau misalnya sebuah acara yang kemudian acara direncanakan panjang, wah bikin timeline, rigid, tak. Acaranya cuma 1 jam 2 jam, menguap. Ya. Apakah dengan itu bisa selesai? Tentu tidak dong, karena kan tujuannya berbeda. Saya nggak jawab ya. Saya nggak jawab ya. Street gue kejebak. Maksudnya itu kan punya kesibukan yang lain, makanya nggak mungkin lebih dari 1 jam 2 jam gitu acaranya. Nah, iya. Enggak, gue berani ngomongnya karena memang tujuannya mungkin tidak ke sana. Artinya kan gini. Oke, orang-orang kan pinter. Nah, Sekolahnya juga S1 sampai S-nya itu sampai berapa tuh? Kayak gerbong komuter lain kan? Itu pertama. Kedua, kalau berbicara katanya Indonesia itu kaya raya. Orang pinter banyak. Masa sih persoalan kayak gini nggak selesai? Ya. Ya, artinya kalau misalnya kita bersama-sama sadar bahwa ya ini adalah masalah kita bersama-sama hari ini. Ya sudah, pemerintah menjadi komandonya. Bagaimana pemerintah dalam hal ini, siapapun presidennya, siapapun menterinya, siapapun gubernurnya, siapapun wali kota bupatinya, sampai ke bawahnya, itu kemudian dapat mengontrol betul, dapat memastikan betul bahwa semuanya berjalan. Oke, pertanyaannya kalau gitu, kapan terakhir lu ingat itu berjalan dengan seperti apa yang lu bilang? Jangan jebak gua juga, kasihan lu. Nanya, kapan terakhir sampean mengingat bahwa itu pernah terjadi di negara ini? Sistem itu dijalani oleh orang-orang yang memimpinnya. Ya, saya nggak jawab. Nggak berani jawab. Berarti ada pertanyaan selanjutnya. Masih optimis dengan itu? Saya harus optimis bahwa Berarti memaksakan diri dong buat optimis. Oh iya, saya nggak ngerti. Ada suatu titik di mana jangan-jangan ada titik kebaikan yang kemudian akan berawal dari situ. Sekarang nih, kalau berbicara, saya nggak ngerti apa ini sebuah musibah atau menjadi sebuah anugerah. Bencana di mana-mana itu saya nggak ngerti apakah itu musibah atau anugerah. Bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah. Mungkin kalau ini anggap saja jadi bahasa optimis, bisa jadi ini adalah cara alam semesta, cara Big Boss mengingatkan kita semua. Oke. Nih, udah nikmatin aja. Ini kondisinya kayak gini. Kalau kalian kemudian dengan semena-mena memperkosa alam semesta tiap hari, hutan-hutan dibabatin, bukit-bukit digunduli, kebalik. Bukit udah bukan digundulin lagi, dipapas. Wah, dipapasin. Dipapas. Bukit yang segitu gedenya sekarang udah bisa jadi jalan tol. Wah, udah keren. Kemudian sumber daya dieksploitasi berlebihan. Boleh kontrol, bahasanya ada. Tapi faktanya kontrol itu jalan apa tidak? Ya. Semua... Ini tadi siang gue baru buat upload tuh. Apa tuh? Tuhan memang menciptakan bumi beserta isinya itu untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Tetapi dengan pola, cara yang tepat dan bukan untuk keserakahan.
Tapi gini, menariknya kalau gue ada yang kurang sepakat itu masalah tadi yang lu bilang bahwa ini harusnya berjalan dengan dipimpin oleh pemimpinnya yang memiliki posisi-posisi untuk menjalankan ini supaya ini menjadi baik, kan harusnya begitu memang. Tapi kalau buat gue kayaknya sekarang nih udah nggak bisa. Kalaupun pemimpin kita menjalankan itu pun gue rasa udah tidak akan bisa. Karena kalau ngomongin kerusakan alam, kotornya alam, gundulnya hutan, menurut gua, ini gua so taunya gua ya, ini sudah menjadi kesalahan bersama. Ya. Karena secara fakta di lapangan orang yang jerat-jeritnya aja, misalnya gini, aku demo, wah ini pohon dipotong-potongin, ditebang seenaknya, bla 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 bla, gua marah-marah. Tapi secara implementasi keseharian, gua juga bukan orang yang hobi menanam pohon. Sampah nih, plastik di mana-mana, bla 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 bla. Tapi gue buang puntung rokok masih tang. Padahal ya elah puntung rokok doang. Tapi kan faktanya puntung rokok yang paling banyak memenuhi lautan, ya nggak? Pantai ya. Pinggiran pantai, lautan tuh ya dari hulu ke hilir. Nggak cuma pantai, berarti dari sungai juga banyak. Cuman kalau puntung rokok ditenggelam nggak kelihatan, dia hanyut, kan gitu. Terus kalau kita hanya sekedar merunutnya lagi-lagi ke sistem, gue rasa percuma karena ini joroknya udah jadi budaya gitu. Artinya kepedulian kita terhadap generasi yang berikutnya ini terkikis habis gitu. Kalau yang gue ingat dari waktu itu kita ngobrol canda tawa di pinggiran Sungai Ciliwung yang setiap hari lo bersihin tapi setiap hari kotor itu kan lu lahir dari sebuah kampung yang di pinggiran kampungnya ada sungai besar yang dimana di pinggiran sungai itu bokap lu ya kalau nggak salah yang bercocok tanam berkebun di situ kan. Kemudian lu sebagai seorang anak petani yang bandel sering dimarahin gara-gara main di sungai terus gitu, nggak kapok. Kemudian lu kerja di sana sini yang padahal notabene-nya tanda kutip untuk hidup lebih menjamin dan menjanjikan, tapi ada satu sisi yaitu adalah sungai yang selalu terlihat oleh pandangan mata lo walaupun tidak secara langsung. Artinya chemistry di antara lo dan sungai ini udah ngawur kalau buat gue ya, udah di luar nalar gitu. Udah nggak lagi bisa dibilang lo itu mencintai sungai hanya karena mencintai alam, udah lebih dari itu buat gue. Karena gue termasuk orang yang menghadapi secara langsung lu menolak hal-hal yang menggiurkan di kiri kanan hanya demi Ciliwung, balik lagi ke situ. Yang pengen gue tanyain, yang pertama gini dulu deh, sepakat nggak kalau ini akhirnya menjadi kesalahan kita bersama? Sepakat. Iya dong. Ya. Kayak kita sempat ngobrol selewat bahwa yang ngurusinnya aja beres makan nasi boknya dibuang di mana-mana kayak gitu kan. Berarti kan sampai ini ngerasain transisi perubahan dari generasi ke generasi atas kepeduliannya terhadap alam. Secara langsung. Gue mungkin merasakan efek ya tapi tidak sebesar sampean kan. Menurut lu masalahnya di mana sih? Karena buat gue pribadi resah. Gue secara pribadi resah dengan ada faktanya pohon beberapa generasi. Kalau nggak salah 4 generasi ke depan kalau sampah tidak dikontrol dengan baik, pohon terus-terusan ditebang, pohon menjadi dongeng, ini kan tragis. Dan kalau pohon sudah ditebang, artinya ya nggak usah ngomongin ke air ke yang lain-lain, ya sumbernya kan air nggak diurusin. Akhirnya pohon juga menyerapnya air-air yang berikut dengan kandungan-kandungan tidak baik, nutrisinya menjadi buruk. Belum lagi sampah-sampah yang nutupin bibit-bibit pohon yang harusnya jatuh dari pohon menjadi tunas, ketumbuk sama sampah, atau mungkin bahkan jatuhnya di atas sampah plastik yang tidak menjadi tunas, akhirnya tidak tumbuh. 4 generasi ke depan pohon punah. Ini kan kayak society mission gitu, kayak misi bunuh diri nih. Ini misi bunuh diri bareng-bareng, kayak orang tuh nggak takut nih kita lagi mau bunuh diri loh, atau secara tidak langsung, sadar tidak sadar kita sedang membunuh anak cucu keturunan kita. Sepakat nggak dengan itu? Sepakat. Masalahnya di mana ya mas? Kenapa orang ini semakin dablek? Karena gue menghindari ujung pemikiran gue adalah setelah kiamat ya asu. Saya akan tanya. Ya. Mungkin kalau teman-teman yang juga yang dengar, kira-kira kalau teman-teman yang sudah berkeluarga dan punya anak, sayang nggak sama anak-anak? Sayang sama anak cucu keturunan gue. Tanya sayang apa enggak ya sayang dong. Iya. Kemudian kalau sayang terhadap mereka, wujud sayang kepada mereka itu
Apa yang kita berikan? Kalau gua karena bukan anak orang kaya dan belum kaya raya ya. Kalau udah kaya mungkin harta salah satunya dong ya kan. Oke. Tapi setidaknya mungkin kalaupun dalam bentuk harta, kebun yang tidak boleh dibabat gitu. Ini kebun tak warisi buat kamu tapi nggak boleh dipotong, nggak boleh dibabat, nggak boleh dijual. Hasil buminya terserah sakarepmu, mau dibagi-bagi apa terserah. Yang paling klise tapi buat gue itu nggak klise adalah oksigen yang masih bisa dihirup dengan baik, air yang masih bisa diminum dengan jernih, dengan sehat gitu ya. Apalagi dong? Ya. Karena kalau kita nggak punya duit, anak-anakku masih bisa cari duit suatu saat nanti, masih bisa survive untuk mencari uang. Tapi kalau nggak ada oksigen, nggak ada air jernih, Guys. orang iso ngopi ini. Loh iya. Ini kan warisan yang penting ini. Itu Ya. warisan penting loh. Sepele tapi wuduh, nggak kebayang kalau anak cucu kita tuh nggak bisa ngerasain. Oh enak nggak bisa. Makanya ada yang kemudian pesan yang sangat mendalam. Tahun-tahun 2006 atau 2007 itu dalam sebuah proses perjalanan itu saya dapat email waktu zamannya ada email. Ya. Surat dari teman tahun 2070. Ya. Kala itu saya dapat email dari tahun 2006. Kurang lebih isinya adalah sangat kekinian, sangat hari ini banget. Ya tadi kita sudah bahas di awal hutan, kemudian tambang, kemudian sumber air, kemudian lingkungan kita yang semakin buruk. Artinya semuanya kesalahan yang dilakukan bersama-sama dan itu berlebihan loh. Dan disepakati itu parah. Dan semuanya seperti ini sebuah kebenaran. Iya disepakati kayak. Ya. Kayak bang, gue tragis. Jadi gue pernah datang ke sebuah tempat pulau. Buat gue bukan salah mereka karena kalau bicara tingkat intelektualitas kan semakin dalam di negara kita ini makin belum terjamah. Gue nggak bilang nggak terjamah deh ya, nggak biar agak halus belum terjamah. Artinya secara keilmuan belum nyampe nih tengah laut ya. Kan? Gue mencoba lah mengkampanyekan spirit berkarya untuk survive dalam hidup itu yang pertama. Terus gue juga mencoba mengkampanyekan menjaga terumbu karang dan alam. Yang paling terakhir gue mengkampanyekan tentang sampah plastik. Ada kisah yang menarik. Jadi gue kejatahannya berdongeng. Gue berdongeng. Adik-adik bagi-bagi, temen gue ramean nggak sendiri sama dulur-dulur dari Rockestro waktu itu. Ada yang ngajarin merajut, hobah, ada encung ngajarin cukil, ada banyak lah, ada Kakak Bram bersama kawan-kawan menghibur secara musikalitas. Nah, gue ngedongeng. Gue nanya sama anak-anak, adik-adik Om Fikri mau nanya nih, kira-kira nih ya kalau kita harus ada, kalau ada sampah dibuang harus dibuang di tempatnya betul? Betul. Jadi kalau kita buang sampah kemana? Ke laut. Coba deh ngono. Aku gak pernah langsung kok sik. Ini ada yang salah. Biar ya. Crash otakku langsung crash. Das gitu. Dan terlihat sekali itu sebuah budaya yang tepat bahwa Wait. Bukan budaya, saya protes itu. Enggak, maksudnya sudah menjadi budaya. Celadaya. Oke. Istilahnya celadaya ya. Ya kalau buat orang awam tuh sesuatu yang salah dan menjadi kebiasaan ya jadi masuk budaya ya. Aku awam. Celadaya, kalimat yang benarnya celadaya. Oke. Menjadi sebuah celadaya yang disepakati kebenarannya. Artinya menjaga kebersihan itu di lingkungan rumahmu. Ya. Omah itu tahu gue ya rasa peduli. Sakarepmu. Jadi belum sampai ke titik kesadaran bahwa ini menjadi sebuah circle yang akan terus berdampak dan efek dominonya luar biasa. Sampai akhirnya gue terapin, gue coba aja ngobrol. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Orang tuanya di sana mendukung itu. Maksudnya kami tidak ditolak sama sekali dan sekarang sudah sangat bersih tempatnya. Mereka punya tempat sampah yang khusus sendiri kayak sampah plastik dan lain-lain. Kalau dibilang salah, buat gue tidak salah. Karena apa? Karena kita yang paham juga mungkin kurang jauh melangkah untuk menyebarkan isu-isu ini. Satu itu. Kedua, mungkin kita kurang banyak orang-orang seperti kita yang mau mengajak orang seperti itu. Nah cuman, timbul pertanyaan besar dalam diri gue itu di saat sudah kembali kepada naluri sebagai manusia.
Kita kan punya naluri, kita punya akal sehat. Ya. Harusnya segala sesuatu itu tidak selalu baku dan kaku, betul? Ya. Lu jauh di atas gue jelas secara usia. Ntar dulu. Gue 17 tahun. Ntar lagi. Udahlah, tua mah tua aja sih, gak mau ngaku banget tua. Udah, kalau masalah usia jangan singgung-singgung. Gue sensi kalau gue usia. Orang ngeliat muka lu udah tahu loh sama gue jawaban lu, Mas. Iya. Ribut di sini gue udah ada, tapi lu lebih rame. Iya. Ya kan? Nah, berarti kan artinya ada beberapa lintas generasi yang gue tidak melewati itu. Dan gue aja merasakan, tapi karena gue tidak setiap hari, gue akuin gue bukan orang yang setiap hari. Gue di isu campaign plastik aja gue cuman mengajak. Gue tidak nyuruh orang, nggak berani gue karena gue sendiri aja masih buang plang kadang refleks. Gue masih refleks nyampah. Nah ini juga menarik, nanti kita bahas. Tapi secara naluri gue sadar bahwa ini salah. Dan itu gue tanamin, gue tidak lari dari naluri itu. Yang akhirnya secara pribadi terbentuk. Nah, tapi gue sadari juga bahwa itu juga terkikis gitu. Dari generasi ke generasi terkikis sampai kita hidup di generasi yang dari 1000 belum tentu satu orang yang peduli betul-betul peduli. Kalau ngomong tidak peduli, gue rasa tidak. Banyak orang yang peduli, tapi betul-betul peduli itu sangat sulit. Balik lagi ke situ, gue belum dapat jawaban dari lo. Menurut lo nih yang melewati generasi ini, yang lo nyemplung di sungai, lo ngadepin sampah, yang kulit lo mungkin teriritasi oleh kotoran-kotoran yang di sungai udah ribuan kali. Sebenarnya masalahnya di mana? Itu apa? Ya apa gitu? Kenapa? Ya, mungkin ini adalah bagian dari resiko yang harus dihadapi. Oke. Gila Mas, gila. Thank you. Kita hutang budi lo sama lo. Walaupun efeknya mungkin tidak terasa, tapi lu sudah melakukan itu. Artinya kita punya hutang budi terhadap itu. Itu amal jariah itu. Ini akan bersaksi insya Allah di akhirat. Ini balik lagi, gue mau nanya sama lo. Di mana sih sebenarnya masalahnya? Sampai hampir nol loh kepedulian itu tuh hampir nol. Ya, mungkin kalau berbicara ini ada kesalahan bareng-bareng, ya saya sepakat bahwa ini ada kesalahan bareng-bareng. Apakah saya tidak kemudian? Nah, bukan siapa yang salah, tapi di mana terletak kesalahannya, ada di mana? Ini ada sebuah, kalau ini analisa saya yang goblok gitu. Nggak apa, kita sama-sama goblok. Begini, berbicara kemudian persoalan anggap ini bukan anggap, ini memang persoalan. Kemudian kalau berbicara ketatanegaraan, persoalan ini kemudian ada lembaga-lembaga yang kemudian menaungi persoalan-persoalan ini. Ini sebenarnya kalau ngomong kayak gini agak takut-takut juga. Kenapa dengan banyaknya orang pintar di Indonesia, kenapa dengan banyaknya sumber daya anggaran APBN atau hibah atau bahkan pinjaman misalnya, persoalan ini tidak selesai? Kenapa? Atau jangan-jangan memang ini dipupuk, dipelihara, dibikin begitu? Jangan-jangan supaya apa? Anggarannya keserap terus untuk pekerjaan-pekerjaan yang ini. Oke. Pengadaan truk. Itu untuk lapisan itu ya? Ya. Untuk lapisan masyarakatnya? Masyarakatnya dinabobokkan. Dibiarkan tertidur atau ditidurkan? Udah, masyarakatnya kasih bansos, dikasih bantuan langsung tunai, dikasih sumbangan ini. Tanpa edukasi yang tepat. Coba. Jangan-jangan ada sebuah sistem yang mungkin kita tidak sadari. Kalau berbicara proxy war juga agak ngeri juga, karena ada pihak-pihak lain yang menginginkan ini semua supaya Indonesia lemah, supaya merah putihnya bisa robek, nasionalisme bisa hancur. Anjir, kok merinding jadi ya. Begitu lo bilang merah putihnya bisa robek. Oke. Indonesia terlalu kaya, Indonesia terlalu subur, apa aja ada.
Sampai dijuluki pecahan gentengnya surga. Indonesia loh. Gila gak? Pecahan gentengnya surga loh. Saya jadi ingat, kalau pecahan genteng itu kalau orang Jawa bilang kreweng. Kreweng. Ya. Tapi krewengnya surga. Krewengnya surga. Sama kabel. Gimana gentengnya? Ya. Coba. Jadi saya coba ini analisa tadi. Jangan-jangan memang ini harus berlanjut. Ada sistem yang memang sengaja menyudutkan atau menggiring masyarakat supaya ke bawah ke sini atas kepentingan sesuatu. Tapi oke lah. Itu analisa wong ngawur. Tapi ya gini, sak ngawur-ngawurnya memang faktanya yang terjadi di dunia ini kan begitu. Ada elit-elit politik yang besar skupnya. Nggak cuma di satu negara dia berkuasa kan. Ya memang mengharapkan itu terjadi supaya kita menjadi orang yang selalu butuh. Tapi ingat, akan seseorang itu. Tadi ini konteksnya bukan konteks ke-Indonesiaan saja. Iya. Bahkan ini sangat mungkin ditarik dengan kepentingan global. Nah itu elit-elit politik yang di tingkatan tertinggi. Tapi ya sudah lah ya. Gue kadang kalau ke mereka sih gue lebih ke gini aja lah ya sudah sekarang nggak apa-apa. Tapi next lu ketemu sama gue di padang mahsyar, demi Allah gue nuntut banyak hal sama lu. Di hadapan Sang Pencipta gue akan bersaksi bahwa lu adalah pemimpin yang tidak adil, lu adalah orang-orang yang zolim, lu itu gue rasa cuma itu doang satu-satunya buat ngadepin mereka ini karena sudahlah ya capek ya gitu. Cuman gue tuh gregetan sama lapisan bawahnya ini, lapisan-lapisan masyarakat kitanya ini. Karena balik lagi gitu, di gue masih naluri. Contoh yang tadi gue bilang tertarik kalau dibahas. Di saat gue mengkampanyekan sampah plastik di sosial media gue, ada yang respon, wih keren Bang Fikri, tapi sorry nih Bang, lu masih menggunakan produk plastik gak? Gue jawab dengan lantang, oh pasti dong. Salah gue di mana? Nah ini yang kemudian gue gunain plastik, ya pakai handphone ada plastik ya, ini baju ada plastiknya, terus gimana gue harus telanjang? Kan nggak mungkin. Artinya di saat ada tunas-tunas baru yang sepakat untuk berkomitmen membahasakan suara yang sama, dipatahin itu kadang sama lingkungannya sendiri. Dan gue secara gue kalau ditanya gue bisa buktiin itu. Artinya gue bisa bertanggungjawabkan ini bahwa gue yang mengalami itu gitu. Jadi gini. Nah aku kan daplek. Teman-teman juga kan harus kemudian bijak menyikapi. Kita bukan kelompok atau bukan orang-orang yang anti plastik. Tidak. Plastik itu diciptakan untuk membantu kita. Plastik itu tercipta setelah melalui riset yang panjang. Kenapa muncul? Karena saat itu manusia mendapati sebuah masalah. Teknologi berkembang, pengembangan teknologi ini membantu kita. Ya, harusnya. Tapi kan faktanya membunuh kita jadi teknologi. Ya, akhirnya kan gini, kalau berbicara kekinian, berbicara masalah plastik, kita harus bijak menggunakan produk-produk yang kemudian memang turunannya plastik. Nah, ini kalimat ini yang harusnya kita kampanyekan, bijak menggunakan plastik. Dan produk-produk turunan dari plastik. Kayak misalnya, slogan-slogannya juga kadang, sorry ya gitu, gue bukan menghina, gue bukannya apatis, bukannya gue cynical gitu menghadapinya. Tapi maksud gue gini loh, slogan lu aja udah salah. Hari tanpa plastik. Ya udah kabeh karena gue klampi telanjang kita orang. Oke. Kalau pakai daun nggak mungkin. Kalau misalnya daun sampean ketutupan, aku pakai daun. Ini kok ada darah harapnya loh ini. Iya udah metu. Iya kan. Logika gue nggak masuk gitu. Maksud gue ada apa sih? Dan lucunya penggiatnya pun akhirnya berdebat, memperdebatkan kalimat yang ya udah cari garis merahnya selesai. Yang penting kan tujuannya sampai. Secara praktek akhirnya kita hanya menghabiskan waktu untuk saling membenarkan bahwa gue yang paling benar, harusnya begini, harusnya begitu, tapi nggak praktek. Prakteknya nol. Ngomongin Ciliwung di Bogor deh, banyak yang ngomong, wah Ciliwung harus kita jaga, bla bla bla. Begitu gue main ke Ciliwung yang gue lihat Suparno lagi yang nyelam di situ. Gue bilang, bentar lagi jadi dugong nih, kalau jadi lumba-lumba, gig gitu. Kesel gue mau ikutan nyemplung juga, kadang gue segen ya. Ya enggak juga, bukan hanya gue aja sih, tapi juga teman-teman yang lain juga banyak. Betul, tapi kan by event. Ini bukan sesuatu yang harus dilakukan as by event, iya nggak? Kenapa lu tiap hari? Ya karena itu salah satu perwujudan saya sayang pada
Harusnya kita bikin jadwal nih, para penggiat. Jadwal piket ya, hari ini siapa, dan itu bergulir setiap harinya. Tapi kan enggak. Ujungnya tetap by event juga. Begitu diobrolin nggak terima. Nih gue sih fair-fairan aja, so sorry ya, no hard feeling, no offense. Tapi tunggu. Tadi kok menarik. Kenapanya itu masalahnya rolanya apa? Karena kita saat ini krisis teladan. Ngomongin, ayo kita bikin udaranya bersih. Kita kurangin polusi udaranya. Oh, berarti salah lu, Mas. Iki sebenarnya ngomong apa? Berarti salahmu. Loh, krisis teladan toh? Lo sampean ngumpet terus gak ono teladannya ngumpet terus. Kenapa salahmu? Kan apa sih namanya ya? Ya kalau berbicara katakanlah sosok gitu ya. Kan kita banyak sosok-sosok yang keren. Lo kan influencer. Banyak. Bayu Ting Ting. Kalau gue badannya keren, dalamnya belum tentu. Kalau lu luarnya belum tentu, dalamnya keren. Untuk menjadi seorang teladan syarat utamanya dalamnya dulu. Bukan, ini masalah yang sangat apa sih namanya? Sangat dekat banget dengan kita. Udahlah, kalau ngomongin udara bersih, ya oke, gue tuh tidak nyalahin kendaraan bermotornya. Kendaraan bermotor nggak salah. Cara kita. Ya, betul. Kapan gue harus pergi menggunakan kendaraan bermotor? Kapan gue mesti jalan kaki? Kapan gue harus merangkak? Kapan gue harus jongkok? Kapan gue harus berenang? Kapan gue harus naik sepeda? Jawabannya satu, jangan gue deh, lu aja gitu. Derita lu aja gitu ya. Kalau sorry, capek jalan, lu aja deh jalan gitu. Masalahnya itu, dan semua sepakat itu. Yang gue bayangin nih. Contoh tadi yang paling sepele yang gue juga belum dapat jawabannya dari lo. Ini ada apa gitu di saat ada orang-orang yang baru mau memulai. Kadang kalau gue secara pribadi, siapa misalnya Aukarin, misalnya Yonglex, dia campaign sampah plastik bersih-bersih. Yang terjadi adalah apa? Dicibir dan dihujat. Dicari titik kesalahannya. Apakah betul lu menjaga kebersihan dengan baik dan benar? Dan bahkan yang melakukan itu adalah orang-orang yang pada dasarnya juga dia penggiat. Terkadang maksud gue, ya sudah biarin aja, gak usah diulik sebenarnya dia suka jaga kebersihan atau tidak. Yang mari kita lihat sama-sama, dia punya followers banyak, dengan dia melakukan itu kan followersnya ketularan. Perkara dia ngelakuin belakangan deh. Yang penting tumbuh nih tunas-tunas baru untuk peduli. Cakep. Tapi kan kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Untuk melakukan itu tuh bener-bener butuh emblem, pembuktian apa supaya bahwa layak lu mendapatkan sebuah pengakuan lu adalah teladan dalam hal kebersihan. Akhirnya jadi rumit gitu loh. Ini tuh apapun solusinya yang kita coba keluarin selalu akan menjadi perdebatan. Karena kepengennya kalau mau ngasih solusi itu harusnya begini. Bukan sesungguhnya dengan ini loh solusi gue gitu. Iya. Kalau berbicara solusi, berbicara masalah, kalau berbicara kita tarik aja Ciliwung yang 120 km ya. Dari kabupaten itu dari Bogor ke Jakarta. Dari Kabupaten Bogor, dari puncak kota Bogor, ada Kabupaten Bogor lagi, kota Depok, Jakarta. Masalahnya mungkin ya sampahnya juga banyak. Kemudian saluran tinjanya banyak. Bangunan-bangunan yang kemudian sudah melanggar garis badan sungai juga banyak. Tapi mungkin pendekatan penyelesaiannya juga berbeda-beda dan ini perlu kajian yang kemudian komprehensif, artinya menyeluruh. Artinya katakanlah persoalan puncak, pendekatan penyelesaiannya seperti apa? Berbeda dengan di hilir, berbeda dengan di tengah. Jangankan berbicara segmen itu, berbicara katakanlah puncak aja juga persoalannya berbeda-beda. Pendekatannya berbeda-beda. Makanya kenapa yang sering saya ulang-ulang, kalau ini medan masalah, kemudian di setiap daerah atau di setiap lapangan itu kemudian panglima-panglima yang menguasai wilayah itu penting. Tahu kekuatan pasukannya, tahu kekuatan sumber dayanya, tahu masalah di lapangan. Ya kalau kemudian panglimanya tidak tahu masalah,
yang membuat kebijakan juga tidak tahu masalah. Apa kabar Indonesia malam? Mobil lagi ya. Kita buat lagi. Itu Indonesia Malam ada di stasiun televisi itu salah satu tuh. Sekarang ada di sini. Yeah. Nah tapi gini, memang gue sih tidak menolak dan gue akui juga bahwa memang bukan satu perkara yang sederhana gitu. Karena kalau gue secara pribadi melihatnya dari kenapa ya naluri setiap orang ini tidak kesana larinya, padahal itu naluri. Kalau memang tergoda oleh atau terjerumuskan oleh sistem dari para tanda kutip itu, tetap kan yang namanya naluri ya. Singa lu pelihara sampai gede dikasih ayam rebus sampai nggak suka darah, begitu dilepas di hutan juga lama-kelamaan nalurinya keluar. Ya kan, walaupun memang tidak senatural mungkin gitu, tidak real, tapi kan tetap ada naluri yang harusnya setidak-tidaknya menggelitik pikiran lo. Wah nanti kalau gini, kalau nanti jadi gini gimana ya? Gue yakin pertanyaan itu akan selalu ada di kepala manusia di saat melihat. Itu clue-nya. Kenapa yang saya lakukan selama ini, mudah-mudahan kalau kemudian saya kampanye lewat sosial media, ada 1-2 orang yang kemudian juga melakukan perubahan dari dirinya masing-masing. Kemudian semakin banyak yang kemudian tertular. Terus karena tadi naluri, saya ingin kemudian mengetuk hati yang paling dalam bahwa ada sesuatu yang di setiap orang itu jiwa-jiwa baik itu banyak. Setiap orang pada dasarnya baik. Pada dasarnya kan kekuatannya baik aja yang membuat kelemahannya jadi berbeda-beda. Ada yang lebih gampang digoda setan, ada yang lebih ya. Gimana? Apakah harus berujung dengan ya udah mau akhir zaman kali, makanya manusia tidak ada yang lagi peduli dengan alam? Sudah harus ngomong gitu belum kita? Harusnya tidak. Masih bisa diatasi berarti. Artinya kalau berbicara akhir zaman itu kan juga memang sudah digariskan, sudah ditetapkan. Cuman kita tidak pernah tahu kapan. Tapi tanda-tandanya memang kan juga sudah dituliskan. Tapi apakah ini mendekati akhir zaman? Iya. Namun setiap hari itu waktunya selalu berkurang. Ya. Menuju lowbat. Ya. Sama dengan perjalanan kita kan sebagai manusia, semakin hari kalau dalam keyakinan kita kan ada di mana zaman itu sudah nggak bisa diapa-apain, memang sudah bakal begitu tuh manusia. Nah kalau menurut lo sendiri yang ada di lapangan, sudah di fase itu belum sih kita? Oh, bukan orang yang ahli agama. Loh, jadi ini hablum minanas kok. Interaksi antara kita dengan alam, kayak gue hobi naik gunung. Setelah sekian tahun nggak pernah naik, terus kemudian gue naik lagi. Begitu gue naik, terlihat gitu bahwa wah gunung sudah tua renta sekarang. Gitu. Sudah kayak kakek-kakek jompo yang butuh dipapah gitu, untuk mempertahankan hidupnya. Gitu. Kalau di sungai, ya jujur gue buta. Gue bukan orang air kan dari dulu. Gue mainnya di hutan. Gue lebih banyak berinteraksi dengan pepohonan gitu dibandingin dengan air. Ya, kalau berbicara tadi apakah ini zaman sudah tua, ya mungkin memang sudah waktunya. Jadi memang ini sebuah proses di mana alam yang kemudian nanti akan merespon apakah manusia itu akan kemudian dapat bertahan dengan perubahan yang sangat cepat sehingga manusia tidak seperti dinosaurus yang punah gitu. Ya. Apakah kemudian kita akan tetap menjadi manusia yang berkaki dua? Kayak dinosaurus yang punah, ya Allah. Iya. Karena bokap gue pernah bilang gini mas. Bokap gue pernah bilang, buat papa Allah tuh belum murka, bang. Kenapa? Papa bisa bilang Allah belum murka. Karena yang namanya murka mah udah nggak pakai ngasih tahu dulu, udah nggak pakai ngasih. Kalau kamu begini papa marah nih, udah nggak begitu, udah langsung nabok. Gitu. Benar juga kalau diperhatikan ya. Semua bencana yang terjadi itu kan sebab akibat. Kenapa longsor? Ya sebabnya dikunduli ya utane longsor. Kenapa banjir? Oh disampai yuk sungainya, ya banjir, luap airnya. Mau lari kemana? Air kan nggak bisa dibendung. Dia ketemu celah dikit ya masuk celah dikit. Dia ketemu celah yang besar di alam terbuka ya budal. Kan gitu konsepnya.
gunung mau meletus, harimau turun, binatang turun, itu kan dikasih tanda. Jadi gak fair kalau kita bilang Tuhan itu murka. Aku sepakat itu. Jadi betul sudah mendekati akhir zaman, tapi kayaknya masih optimis gue untuk bilang bahwa kita masih bisa mempertahankan kesinergian alam dan iklim. Harusnya. Ya. Tapi mungkin ajakannya yang mulai kita coba rubah, Mas. Ayo. Jadi kita rubah gini, yuk dunia sudah mau selesai, ayo mau jadi kubu yang mana? Gitu gak? Gitu gak ajakannya sekarang udah bukan ngajakin bersihin sampah lagi gitu. Ayo kita bersihin sampah, udah bukan gitu lagi mungkin. Woi, kamu kubu yang mana? Wow. Ayo, daripada jadi yang penghancur di akhir zaman, ayo jadi yang menjaga di akhir zaman gitu. Sudah sampai ke titik itu belum? Jujur, ini akan menjadi bahasan menarik karena kalau kemudian ajakan-ajakan ini juga tersampaikan oleh para pemuka agama di negeri ini. Bagaimana Benar, kemudian kita belum ketemu pemuka agama yang membahas ya, alam jadi dan mudah-mudahan lingkungan di media ya, Ya. yang terangkat di media. Tapi paling nggak gini, saya berkali-kali juga berkomunikasi secara personal lewat DM atau lewat kanal-kanal komunikasi. Ustadz Hanan terima kasih karena juga Ustadz Hanan lewat Shift Media juga gencar juga mengkampanyekan ini bahwa kalau hubungan kita dengan Sang Pencipta itu sering kita bahas. Hubungan antara manusia dengan manusia juga sering kita bahas. Hubungan kita manusia dengan alam mungkin tidak banyak kita bahas. Padahal hubungan Kalau bicaranya yang terekspos oleh media yang akhirnya bisa dinikmati oleh skup nasional atau skup global, gue rasa memang belum banyak, belum ketemu malah gue membahas sisi lingkungan melalui agama gitu. Gue belum pernah nemuin. Mungkin ada tapi gue belum pernah nemuin. karena akan menjadi menarik gini. Katakanlah kalau sebagai yang muslim gitu. Misalnya ada tausiah. Setiap saat ada tausiah. Bisa porsinya full penuh tausiah itu membaca khusus membedah tentang lingkungan. Atau dengan khutbah Jumat. Atau misalnya katakanlah pengajian. Ini solusinya. Akhirnya ketemu gue jawabannya yang gue cari. Kita belum pernah nyoba serius benar-benar mengkampanyekan ini lewat keyakinan atau agama. Tunggu, saya boleh cerita. Menarik pada saat saya kemudian bertemu dengan Profesor Kamil. Beliau yang kemudian menemukan bor biopori. Kemudian lagi-lagi ini adalah salah satu solusi untuk kemudian kalau berbicara ini belum lama saudara-saudara kita yang di Riau babak belur karena sampahnya wow kemana-mana. Yeah. Karena apa? Sampahnya dicampur dibuang di TPS atau bahkan di pinggir jalan. Kalau saja kita mulai dari semua level, sampahnya mulai dipilah. Kemudian sampah-sampah organik rumah tangga itu kemudian kita masukkan dalam lubang-lubang. Pesan profesornya itu sangat dalam. Itu belum itu sudah dicoba disosialisasikan tuh dari gua belum nikah belum punya anak. Nah, kan? Nggak berjalan sampai sekarang tuh kesadaran. Nah, itu juga menjadi sebuah proses perjalanan yang kemudian saya mendapatkan di lapangan, mendapatkan sebuah kenyataan bahwa ternyata selama ini tuh message-nya itu banyak yang tidak nyampe. Kenapa tanah harus dibor? Kenapa tidak boleh dipasang? Mungkin nggak karena penyampaiannya juga tidak menarik. Bisa jadi tidak menarik. Jadi maksudnya kayak ya secara standar aja sosialisasi ke masyarakat. Ya. Mari kita jaga kebersihan banget, bukan dengan unsur seni misalnya, dengan unsur event cerita atau lomba bersih misalnya yang lebih dibanyakin lagi. Atau lomba-lomba misalnya katakanlah ya, ayo kita kita jalan-jalan cari jalan kebaikan, memberi makan jasad ternik yang ada di dalam tanah, mikroorganisme di dalam tanah.
apa kabar nih, misalnya maaf nih, di bawah tanah ini banyak makhluk hidup yang kelaparan juga. Lu kenapa? Pada saat tanah ini terbuka, setiap tetek air hujan yang turun ke permukaan bumi adalah berkah. Kemudian tertutup oleh masuk ke got, masuk ke sungai, kemudian ke hilir, kemudian banjir. Pada saat kemudian kita berimbang, pada saat melakukan proses pembangunan apapun itu, gedung, kantor, jalan, sekolah, dan sebagainya, kita masih bisa menjaga keseimbangan. Tadi dengan lubang bor itu, sampahnya dimasukin, ada semut, ada cacing, ada mikroorganisme yang di dalam tanah yang kemudian makanin sampah-sampah itu. Ya, pasti. Kita kira-kira nih memberi manfaat nggak? Memberi dong. Nah kalau gitu, sampah dimasukin plastik, Ini perkara luasnya sudut pandang. Nah Kalau sampai makanya. ngomong itu, maksudnya kalau sampai ngarahin apa ngomongin itu, berarti kalau buat gue nanggapnya ini masalah perkara sudut pandang yang tidak meluas, terlalu Menarik, kan? sempit. Gitu, Ya. kayak, buang sampah hanya sekedar cukup satu titik di tempatnya, dah. Padahal nggak cuma sekedar itu. Ya, ibarat Kalau- sekolah. Ya. Ibarat sekolah nih. Anggap aja nih semuanya kita barbar semua, buang sampahnya di kebun, di sekolah, air gimana, pak. Oke, ini kita belum sekolah. Oke, mulai hari ini kita sekolah ya. Oke, karena kita kelas 1, sekarang kelas 1 semuanya sampahnya harus dikelompokkan, bukan dikelompokkan, dimasukkan dalam wadah. Nanti ada guru-guru yang kemudian ngambilin sampah. Oke, berjalan. Apa yang menarik ini? Gue agak yang barusan ini kalau menurut gue sudah sering kita lakukan, Mas. Cuman memang mungkin secara konsep belum ketemu ramuan yang paling tepat yang bisa menyentuh hati seseorang. Tapi gue tertarik tadi dengan pemikiran lo tentang menyampaikan ini melalui pemuka-pemuka agama. Karena kalau sudah disampaikannya oleh beliau-beliau ini akan menjadi keyakinan, paling tidak menjadi beban, takut dosa, atau menjadi tenaga dan energi baru untuk gua dapat pahala lebih. Ini kan yang gak berurusan, yang biopori ini. Kalau tadi sampai menyampaikan, gue masih ada di imajinasi bahwa ini disampaikan oleh para pemuka agama. Ini amal jariah ini, amal yang nggak kelihatan, yang nanti binatang-binatang mikroorganisme di dalam tanah ini di padang mahsyar akan bersaksi, ya Allah, dia dulu masukin makanan, aku makan dari dia, ya Allah, berikan pahala itu untuknya. Mudah-mudahan. Tapi nek disampaikan sama aku, ya apalagi aku. Sopo iki bewoken gitu ngawur. Rokokan, kelakuan serantal seruntul akan berbeda di saat disampaikannya oleh pemuka agama. Ini menarik ini. Artinya Ini bisa jadi PR Rock Casserole ini untuk mengkampanyekan ini dengan menggait. artinya kan gini. Nih gua nanti bakal bilang sama ownernya nih. Belum. Bosnya Rock Casserole harus gue brainwash sedikit otaknya. Itu berapa juta mikroorganisme, kemudian mereka kan juga makhluk-makhluk ciptaan Big Boss. Mereka bersama-sama berdoa. Betul. Sama dengan nanam pohon. Ya gue punya malat lu deh, nanti gue halaman depan tuh. Ini yang punya Rock Casserole mau gue kejar-kejar biar dia. Ini dari tadi sih Maman. Ibarat pohon. Oke, pohon ditanam, kemudian tumbuh sampai lebat. Kenapa dikacain kotak terus di dalamnya dikacain lagi? Nggak tahu. Buat ingetin jangan sampai nanti pohon dikacain karena udah saking langkanya. Ya. Jadi cuma tinggal cerita. Ya. Ini dulu tuh pohon beringin tuh kayak gini gitu ya. Ya. Jangan sampai nanti begini beneran gitu. Padahal tadi nggak ngomongin pohon lagi. Jangan-jangan dengan kita rajin menanam pohon, itu banyak pesan yang juga harusnya kita terima. Mudah-mudahan. Di situ ada burung-burung yang hinggap berkicau. Pasti itu tidak mudah-mudahan itu pasti. Itu ilmu pasti itu. Itu ilmu pasti. Dengan kita naruh sampah di lubang biopori itu, udah pasti otomatis mikroorganisme, semut dan kawan-kawan akan makan, hidup. Tanah menjadi gembur karena dia membuka jalur, itu otomatis. Itu tuh hukum pasti, bukan mudah-mudahan. Daripada sampah di wicket plastik dibuang kemudian saking lamanya kemudian membusuk, kemudian menimbulkan bau. Ada orang yang kemudian mencium aroma yang tidak enak itu. Jancuk. Siapa yang buang sampah ini? Wah, baunya. Kebayang.
otak udang, kulit udang, ikan, begitu kebuka, baunya. Iya benar. Apalagi ada temen gue tuh namanya si Ucup, tinggalnya deket Bantar Gebang, sian banget. Gue nanya, Cup lu terakhir nge-camp di mana? Di mana bang? Di Gunung Gebang. Gunung Gebang. Itu gila loh, gue ngeliat video terakhirnya serem banget. Tapi anyway, saya ke Bantar Gebang tahun yang lalu. Saya ke salah satu titik bukitnya cuman sebagai ya ampun, ini udah karya ya? Kita bersama-sama. Perkembangan dan peluasan sampahnya serem ya. Tahun lalu lu tinggalin, sekarang kan udah gila banget, udah gak masuk di akal, udah gak masuk di mata tuh, udah anjir gini amat. Begitu ya. Itu Bantar Gebang. TPS juga sama kan gitu. But anyway, dari obrolan ini akhirnya gue dapet ramuannya deh. Mari kita sama-sama coba nih, kita cari bareng, siapa tahu jadi solusi. Yang barusan itu menarik. Mari kita kemas campaign ini dan minta para pemuka agama nih, ustadz-ustadz nih untuk mau menyampaikan ini. Kebayang. Insya Allah sih harusnya. Merinding gua nih. Ya. Kalau kemudian ini energi semesta yang kemudian ngobrol ini, kemudian nanti secara terus menerus, kemudian Insya Allah, amin. juga nyampe ke beliau-beliau, mudah-mudahan ajakan beliau. Ya, ini gue gak pernah kepikiran beneran. Gue juga gak pernah kepikiran. Gue akan coba langsung ngobrol sama nyokap gue nanti. Kebetulan nyokap gue kan agamanya usianya jangan ditanya, kita masih dikebut sampai sekarang. Kalau ketahuan nggak sholat sama dia, temen pemuka agamanya insya Allah banyak. Nanti gue coba ngasih ide ke dia. Siapa tahu nanti dia bisa sampaikan. Gue ada akses ke sana, coba gue kenalin ke Bos Dero Casserole untuk dibikinin minimal kita bikin konten. Tapi lu temenin gue. Hah? Kita bikin konten. Aku diculik. Ya diculik gue mah senang. Ada pemuka agama, kita berdua anak nakal ya. Biar secara agama yang menyampaikan nanti beliau. Kita numpang aja numpang. Kalau bisa masuk surga. Amin. Kita diajakin. Udah dosa kita banyak banget ini. Kita bawa pecahan genteng. Iya. Ya. Tapi itu itu greget gua, bener sih. Kayaknya menarik tuh. Kita harus coba realisasikan, Mas. Barengan, gua nggak bisa tanpa lu. Lu karena lu lebih ngerti, lu lebih paham. Nanti gua mah peranannya sebagai netizen aja, anak nakal. Anak nakal yang doyan buang sampah ya enggak. Gue juga lagi ngusulin ke Bos Dero Casserole buat bikin tabung khusus buat puntung rokok. Jadi puntung rokok yang ada di workshop Dero Casserole tuh dibuangnya di tabung itu, nanti kita alokasiin. Aku udah ada teman baru namanya Mas Astagfirullahaladzim, Mas Andi, Mas Denny apa siapa namanya, sampah plastik dia, giat plastik. Dia bisa merubah plastik itu menjadi bahan bakar, itu menarik. Oh, si Dimas. Mas Dimas. Itu CS ku juga itu. Iya. Menarik juga dia. Walaupun tidak didukung siapa-siapa, kadang sendiri. Ada juga yang bahasan menarik tadi waktu lo bilang. Ini melakukan ini kemudian dicari kesalahannya. Oke. Berbicara Indonesia sekarang. Indonesia itu harusnya kemudian dibangun dengan, kalau misalnya memang ada kelemahan gua nih, tolong tutupin kelemahan gua supaya kemudian gerak langkah gua ini semakin baik. Yes. Ya. Kalau gua masih kurang, tambahin biar lebih. Ya. Jangan lu patahin. Yeah. Namanya anak kecil baru belajar ngerangkak, jangan lu paksa lari. Nanti dia jatuh, jadi nggak berani jalan. Iya, siapa gua? Tapi yang tadi menarik tuh, jangan cuma teori, kita coba praktekin. Kamu nih sama anak-anak nih ada omongi lagi bertamu. Ketemu yuk. Bawa dong kopinya kita ke sana. Ngobrol sama lu emang ajib, nggak ada habisnya. Tapi yang tadi tuh, biar nggak cuma teori doang. Aduh, sorry nih, saya ada curhat.